memasuki makam Gumelem. Ini posisi makamnya. Ini adalah Demang Gumelem. Pintu gerbang menuju makam. Ini ada Raden Ikman Wirojo, Demang Gumelem, di tahun Seda tanggal 12 bulan 12 tahun 1916. Ini ada Raden Iman Wirarja, Seda tanggal 17 bulan 3 tahun 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di makom Ki Ageng Giring yang ada di Desa Gumelem Kulon. Ini adalah salah satu makom tua yang dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, yang menurunkan para raja-raja dan para pendahulu kita yang mendirikan Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan sekitarnya. Ini makomnya Ki Ageng Giring. Sama Mataram ingin merawat petilasan Ki Ageng Giring. Di Mataram diizini, tapi sewaktu-waktu Mataram membutuhkan, dia diminta kesediaannya. Dilalah Mataram membutuhkan perlengkapan senjata yang harus dicari oleh Mbah Huda Kusuma itu. Mbah Huda Kusuma dibantu sama sesepuh sini asli yang namanya Mbah Singakerti, bisa menemukan apa yang dibutuhkan oleh Mataram. Mbah Singakerti mendapatkan sodor, Ki Ageng Giring mendapatkan ganjur. Kalau Mbah Singakerti tidak menerima utusan langsung dari Mataram, cuma dia mengabdi dari Ki Ageng Gumelem, dia tidak mau mengantarkan apa yang dibutuhkan oleh Mataram, hanya memberi mandat kepada Ki Ageng Gumelem, kepada Mbah Huda Kusuma itu. Saanduwuri galeng, saisore galeng, bahasa Jawa itu. Kalau orang-orang kerajaan, orang-orang keraton mengatakan bahwa saanduwuri galeng, saisore galeng adalah seumpama ada hadiah dari Mataram, terdahulunya harus ikut merasakan. Kalau ada beberapa istilahnya hukuman, dia tidak mau diperlibatkan. Kalau saya sendiri yang mengenai itu saanduwuri galeng, saisore galeng, putih katakanlah putih, hitam katakanlah hitam gitu. Akhirnya dia berangkat sendiri Mbah Huda Kusuma ke Mataram. Sepulang dari Mataram, di Mataram terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati. Akhirnya Mataram kewalahan. Dia adalah ingat bahwa di Gumelem itu ada panglima yang sakti, yaitu Mbah Huda Kusuma. Terus Mbah Huda Kusuma disuruh supaya nangkep Adipati. Tapi Mbah Huda Kusuma sudah tua, diwakilkan kepada putranya yang namanya Mbah Wirakusuma. Mbah Wirakusuma bisa nangkep Adipati, tapi dia dihasut oleh Adipati. Kena hasutannya Adipati balik belakang, gabung karo pasukannya Adipati, berontak teng Gunung Tidar. Akhirnya Mataram kewalahan, Adipati dikumpulkan. Dulu yang diutus supaya nangkep Mbah Wirakusuma itu adalah Pak Adipati Pucang Jajar. Adipati Pucang Jajar sudah tua, diwakilkan kepada menantunya yang namanya Raden Jono. Sedangkan Raden Jono itu putra angkatnya Ki Ageng Gumelem. Akhirnya perang bebuyutan, diarani putra angkat sama putra kandung. Karena Mbah Wirakusuma ninggal wewalerete yang sepuh, pusaka dilumpuhkan, dan dia Mbah Wirakusuma dibawa ke kerajaan. Akhirnya Mbah Huda Kusuma dimintai pertanggungjawaban oleh Mataram, tapi oleh Mbah Huda Kusuma tidak langsung diakoni putrane. Setelah dia diadili, baru diminta badannya dibawa ke Gumelem. Berarti yang makam itu di depan ya? Itu yang di depan. Kenapa kok tidak diakuni putranya? Mbah Huda Kusuma namun mangsuli, anak ya tetap anak, salah ya tetap salah. Mula Ki Ageng Gumelem diwastani tiyang kang gadhe kasatriyan dan kajujuran, dia dijuluki Yuda Kusuma. Yuda berarti bang. Terus Mbah Huda Kusuma disuruh supaya mengambil apa yang diminta oleh Mbah Huda Kusuma. Mbah Huda Kusuma masuk ke gudang pejimatan atau gudang kekayaan. Keluar dari gudang itu, yang diambil oleh Mbah Huda Kusuma adalah jubah, kopiah, peci, lancis. Itu ada maksud-maksud
tertentu. Terus Mbah Uda Kusuma Raja Mataram ke Mbah Uda Kusuma itu pernah sepuh, pernah tua. Oh berarti kepengin mukti kaya insun, nek ngono insun paring dulang mas. Mbah Uda Kusuma diparingi dulang mas. Kedua Magelang Banyumas, tapi dia tahu Mbah Uda Kusuma ngerti sebelum Pinara, ngerti sebelum kejadian kalau nanti diterima semua ada surya kembar. Pula yang dipundut, yang diambil oleh Mbah Uda Kusuma adalah sebelah timur Kalisarang, sebelah barat Kalisarang, sebelah selatan Pegunungan Kendeng, sebelah utara Jalan Ageng Jalan Panjang. Gumelem saglundung sepengarang-arang bahasa Jawa diberikan kepada Mbah Uda Kusuma, dibebaskan saking pajak saking upeti, dapat tanah pendidikan, dia diangkat menjadi Demang, terus sampai turun tujuh pecah jadi loro, Surakali pecah jadi loro, Gumelem Kidul, Demang Kidul karo Demang Lor, Demang Kidul Mertawijaya, Demang Lor Reksadipa, sampai turun ke 8 karo wakil-wakilnya. Terakhir nek Gumelem Kidul niku Iman Sumbadi, nek Gumelem Kulon niku Demang Lor niku Pak Gadi. Niku terakhir tahun 59 peralihan status Demang dadi kepala desa sebab keputusan Menteri Dalam Negeri bahwa yang dulunya tanah-tanah perdikan disetatuskan menjadi tanah kekuasaan RI, tanah dibagikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya. Siapa yang menempat di situ menjadi hak miliknya. Sedangkan tanah-tanah Tegalan itu Terima kasih Mbak.